Mengejutkan, pernyataan Farhad Abbas yang secara tegas menuntut Denny Sumargo agar meminta maaf secara terbuka kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan Farhad hanya beberapa hari pasca Denny Sumargo menyambangi rumahnya. Ketika itu, Farhad pun tidak meladeni permintaan Denny. Sebagai tuan rumah, Farhad Abbas pun terlihat tenang. Namun, melalui akun sosial media pribadinya, Farhad pun sempat menyinggung soal harga diri untuk menyelesaikan masalah secara hukum dan bukan dengan melanggar hukum. Bahkan, Farhad pun mengingatkan Denny akan diseret ke ranah hukum jika tidak meminta maaf. Bahkan, sahabat Farhad, Ilal Ferhat, siap menghajar Denny Sumargo jika berani membuat video yang menghina rekannya Farhad Abbas. Lantas, seperti apakah respon Herwanto selaku kuasa hukum Novi atas sikap Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhad Abbas? Apa yang membuat Herwanto mengangkat 2 jempol untuk Denny Sumargo? Benarkah Herwanto pun juga menyarankan agar Farhad Abbas dan Denny Sumargo untuk berduel di atas ring tinju? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketika Denny Sumargo menganggap ketegangannya dengan Farhad Abbas telah selesai dan berakhir damai di rumah Farhad Abbas, lantaran Farhad tidak memenuhi janjinya untuk menghajar Denny Sumargo. Namun rupanya dari sisi Farhad Abbas, ketegangan tersebut masih berlanjut. Ya, Farhad kini diduga menyoroti perilaku Denny Sumargo yang justru mendatangi rumahnya dan memintanya untuk dihajar oleh Farhad. Namun sebagai tuan rumah, Farhad Abbas pun tak ingin memukul Denny Sumargo. Namun justru tuan rumah dianggap takut dan tamu yang diduga kasar dianggap hebat. Tak terima dengan perilaku tersebut, Farhad Abbas pun juga menyebutkan dirinya sedang memikirkan untuk mengajarkan orang yang diduga adalah Denny Sumargo agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Farhad mengaku akan menempuh cara hukum jika Densu tidak meminta maaf secara terbuka. Saya lagi memikirkan untuk mengajarkan si ini untuk lebih rendah hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara-cara hukum, dengan pasal yang ada dan menjerat jika dia tidak minta maaf terbuka. Tulis Farhad Abbas di akun sosial media pribadinya. Kita bicara baik-baik, dia mau pukul saya di sini kita baku, ya bolehlah. Saya tangkis sedikit begitu kan. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagayaannya. Bagaimana wartawan? Ikut tahu ah. Ikut tahu ah. Satu ikut ya. Satu ikut. Satu ikut. Anak buah aku. Mana anak buah aku? Anak buah aku saya. Iya. Bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Udah clear. Ya udah gimana Bang? Apa? Gimana mungkin Ya, tadi udah. semuanya gimana? Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Masih dalam postingan story di akun sosial media pribadinya, Farhad Abbas pun juga menyinggung terkait harga diri setelah kejadian Denny Sumargo mendatangi rumahnya. Karena bagi Farhad, harga diri di zaman sekarang adalah ilmu dan kehormatan, bukan kekerasan dan perlawanan. Pasalnya, zaman kini sudah ada hukum yang mengatur dan juga menghukum, bukan menyelesaikan masalah hukum dengan cara melanggar hukum. Zaman sekarang, harga diri atau syiri itu adalah ilmu dan kehormatan, bukan kekerasan atau perlawanan.
karena ada hukum. Orang yang melanggar hukum ada hukum yang mengatur. Ada hukum yang menghukum. Bukan menyelesaikan masalah hukum dengan cara melanggar hukum. Kecuali jika dia gila atau tak pernah sekolah. Tulis Farhat Abbas. Syiri dalam arti filsafat itu adalah harga diri. Saat kita dihina dan harga diri dilecehkan, syiri itu alternatif di luar hukum atau hukum adat namanya. Bukan teriakin orang, terus nyuruh orang jangan marah. Terus nantang orang duel. Terus mendatangi rumah orang, minta dipukul, minta dihajar, terus tuan rumah nggak mukul, terus tuan rumah dianggap takut, dan tamu kasar dianggap berani dan hebat. Nggak gitu kali. Sambung Farhat Abbas di sosial medianya. Ketegangan antara Denny Sumargo dengan Farhat Abbas yang berujung Denny mendatangi rumah Farhat Abbas sangat disayangkan oleh rekan Farhat Abbas, yaitu Ilal Ferhat. Yang disayangkan oleh Ilal adalah cara dan gaya Denny Sumargo mendatangi rumah Farhat. Di mata Ilal Ferhat, tidak ada kedewasaan dari sikap Denny Sumargo saat menyambangi rumah Farhat Abbas, alias bersikap kekanak-kanakan. Kalau saya ngeliat nggak ada gentlenya, nggak ada. Malah justru ya kalau saya melihat ya bahwa tidak ada kelaki-lakian, nggak ada. Apalagi kalau datangnya bawa pasukan banyak ya. Pasukannya macam-macam, ada pasukan media dan sebagainya. Itu nggak menunjukkan suatu kegiatan. Apalagi dia maksa lagi. Saya lihat sisi videonya, kalau nggak bawa satu orang media dalam sebagai bukti, saya nggak akan masuk. Buat apa? Kalau saya jadi densi, saya datang Farhat Abbas, dipanggil Farhat, kan tahu kan saya panggil Farhat Abbas, ya, lo mukul gua, salah gua apa? Kan gitu aja udah cukup, nggak usah pakai media. Nanti masalah Farhat Abbas mau mukul apa nggak mukul kan unsur belakangan. Yang penting sudah mengklarifikasi lo salah gua apa. Ya itu saya pikir nggak perlu harus pakai media, harus dibikin. Ini saya menilai bahwa ini adalah suatu kebodohan atau tidak bagusnya Densi. Bahwa ini adalah dia mau menjual konten, itu aja. Jual konten supaya laku. Tapi ini justru membuat Densi jadi reputasinya nggak bagus. Sekarang gini, Densi kan seorang public figure. Orang sudah anggap dia sebagai orang yang sosoknya ya dianggap orang paling baik ya, itu sudah punya nama. Tapi dengan keadaan begini, dia datang ke rumah Farhat Abbas, nama dia jadi nggak bagus, misalnya seperti itu. Drama juga ini bukan drama supaya naikin rating, supaya dia jualannya laku kan begitu. Jualan konten, oke? Saya di sini melihat kata si Densu itu dengan panggilan apa? Dengan nama itu. Nah, itu arti bagus, karena nggak ada salah. Berarti kalau dengan ini, berarti saya bisa mengatakan bahwa dengan saat ini saya panggilnya bukan Densu lagi, Densi. Nah itu lebih cocok, Densi. Nah, hati-hati ya Densi. Kalau Anda mau melawan Farhat Abbas, lawan saya dulu lah. Ya, karena apa kan di sini bukan ranahnya untuk adu kekuatan, bukan. Di sini diingatkan oleh Farhat Abbas, lo jangan nyerang Farhat Abbas. Kalau lo nyerang Farhat Abbas, ya, lo buat video, nah lo datang ke rumahnya, nah itu bakal dihajar. Jadi sekarang kucuk-kucuk datang ke rumahnya, udah gitu bukan sendiri, rame-rame bawa media. Terus dia minta supaya bertemu dengan Farhat Abbas. Setelah datang ke Farhat Abbas, dia langsung bilang begini, udah lo pukul gua aja. Maksudnya apa kan begitu? Kan nggak lucu. Masa soal laki-laki bilang udah gue pasrah lo pukul aja. Berarti secara nggak langsung dia mengakui kesalahan dia, ya kan? Tapi Farhat Abbas kan sudah melihat bahwa dia nggak mungkin dengan tiba-tiba langsung dia mukul si Densi Tai ini kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini Farhat Abbas juga masih orang normal. Berarti sahabat saya masih normal. Justru mungkin kalau dia buat video yang menghina atau membuli Farhat Abbas, mungkin bukan Farhat Abbas yang mukul, saya hajar. Tak hanya itu, RD Law sebagai sahabat sekaligus rekan Farhat Abbas dalam membela klien Agus Salim juga memuji sikap santun dari Farhat Abbas yang memuliakan tamu yang datang ke rumahnya, termasuk Denny Sumargo yang baru-baru ini menyambangi rumah Farhat Abbas sebagai buntut ketegangan mereka di sosial media terkait kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dan Novianti Pratiwi. Di sisi lain, pertemuan Denny Sumargo dengan Farhat Abbas kemarin di mata RD Law seakan-akan memperlihatkan sosok Denny Sumargo sosok yang begitu gentleman dan juga berani, hingga mungkin saja ia mendapatkan banyak pujian dari netizen. Tapi menurut RD Law, secara moral aksi Denny Sumargo tersebut tidaklah baik karena hanya membuat suatu konten dan mendapat keuntungan finansial yang besar karena kontennya pun akan terdongkrak.
Saya sebagai kawan beliau punya empati yang sangat tinggi ketika memang kita melihat dalam perjalanannya Bang Denny Sumargo kan ada pernyataan minta dihajar segala macam. Ya, di situ sebagai seorang sahabat itu harus terpanggil ketika saya pribadi mungkin kalau hadir di situ kan sebagian orang yang tidak menginginkan keributan itu terjadi karena kenapa kalau saya analisa walau bagaimanapun apa yang terjadi Bang Farhat itu adalah sahabat saya. Bang Denny Sumargo itu adalah seorang public figure. Yang saya sayangkan kenapa dua orang yang saya kagumi ini melakukan hal-hal yang mungkin tidak perlu dilakukan di publik. Saya lihat Bang Farhat juga orangnya kan orang yang memiliki mental yang baik. Dia kedatangan tamu dia juga orang yang harus menyenangkan tamunya, bersikap santun dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pembelajaran ketika meskipun awalnya yang ini marah, yang ini menyimpan kemarahan juga, akhirnya setelah ketemu kan baik-baik saja. Oh jelas sangat menyayangkan. Dia hanya mendapatkan suatu pujian secara gentleman oleh para publik, tapi kalau secara etika menurut saya kurang baik. Kurang baiknya kenapa? Di saat dia masuk, di saat dia di dalam ruangan, kan kita juga menganalisa, ya. Kalau tujuannya memang baik, ya tidak cara seperti itu. Itu kan sebetulnya sedang memainkan peran dia di publik, ya. Dilihatin kamera, bisa sedikit mengintervensi Bang Farhat, apalagi di ruangan masih mengeluarkan bahasa-bahasa yang memang tidak menunjukkan nilai-nilai persahabatan. Itu menurut saya kurang baik. Kalau saya analisa beliau lebih membuat suatu konten Farhat Abbas bisa dia permalukan. Barang buktinya apa? Kenyataannya apa? Ekspektasinya apa? Ya penilaian publik sekarang kan dia menang anginnya ke Denny Sumargo semua bahwa wah ya Denny Sumargo keren, Denny Sumargo pemberani, Farhat Abbas penakut segala macam. Tapi saya yakin Bang Farhat juga meresponnya dengan baik. Kalau saya melihatnya Bang Farhat ini strong destroyer ya, orangnya kuat hancur kan gitu. Pukul, hajar. Nah, jadi bahasa hajarnya diparadigmakan dengan hal yang tidak baik. Hak jamin rakyat, PKL, pembela kaum lemah dan lain sebagainya. Ya itu kan stylenya beliau. Kita tidak bisa membatasi. Cuman kalau saya adalah orang yang tidak layak untuk memberikan saran kepada beliau selain doa, selain support, dan mudah-mudahan apa yang terjadi dijadikan pelajaran buat kita semuanya sebetulnya. Mengejutkan, pernyataan Farhat Abbas yang secara tegas menuntut Denny Sumargo untuk meminta maaf kepada dirinya. Lantas seperti apa pula respon Herwanto selaku kuasa hukum Novi terkait kesalahpahaman antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Novianti Pratiwi kian melebar. Di antaranya, terjadinya ketegangan antara Farhat Abbas, kuasa hukum Agus Salim versus Denny Sumargo, pihak yang ikut membantu Agus terkait donasi, serta berinisiatif untuk menamaikan Agus dengan Novi namun gagal. Terkait keberanian Denny Sumargo untuk menyambangi rumah Farhat Abbas, ingin menjawab tantangan Farhat yang meminta Denny menemuinya untuk dihajar, mendapat respon tidak terduga dari Herwanto, kuasa hukum Novi. Herwanto pun memberikan 2 jempol atas aksi Denny Sumargo menyambangi rumah Farhat Abbas beberapa waktu lalu sebagai aksi yang berani, gentleman dan juga hebat. Namun, Herwanto memberikan masukan untuk keduanya agar menyelesaikan ketegangan mereka di atas ring tinju. Ya, kalau saya melihatnya pertama begini ya, Densu adalah orang ya, yang bertanggung jawab terhadap
apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis. Saya acungkan jempol untuk Bang Denny Sumargo ya, artinya nyalinya, pertanggungjawaban dia sebagai seorang lelaki ya, berani ya, mendatangi langsung rumah orang yang mengatakan akan menghajarnya. Nah, ini gentleman menurut saya ya. Itulah apa namanya, bukan berarti jagoan atau tidak jagoan, tapi inilah ya, bentuk dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ucapkan. Dan menurut saya bagus, setuju saya, intinya setuju dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Bang Denny Sumargo. Saya kasih jempol ya. Karena apa? Ucapan bisa diimbangi dengan nyali ya. Boleh nggak kita berkata keras? Boleh kalau nyali kita besar, tapi kalau nyali kita nyali tempe, omongan kita dia direndahin, kalimat-kalimat yang baik, yang jujur. Kenapa? Karena nyali kita nyali tempe. Kalau nyali kita nyali baja, silakan. Nah, jadi sesuai itu. Ya salut ya, itu kan atlet ya. Nah, itu kan istilahnya itu memang olahragawan kan. Ya, memang saya salut gitu kan ya, salut. Ya bahkan kalau saya ibaratnya kan sekarang kan sudah ada juga tuh kan si A sama ini berseteru naik panggung, naik ring, ya, naik ring. Ya ibaratnya itu bukan artinya gini, bukan artinya kita menggunakan cara-cara yang lama, tapi kan cara itu juga digunakan juga kan, artinya legal boleh. Ya kalau semuanya kemarin tuh sepakat bertemu dan ingin ibaratnya benar-benar melampiaskan gitu kan ya, tapi dengan cara yang benar gitu kan. Ya kalau berkelahi di rumah itu saya tidak setuju. Tapi andai kata punya kesepakatan naik ring aja, setuju saya. Ya kan, setuju. Ya nggak apa-apa. Kan juga Bang Denny Sumargo juga kan pengen juga dia katanya dihajar kan. Nah, saya nggak apa-apa. Silakan tuh hajar Bang Denny Sumargo, tapi hajar dengan cara yang legal. Bagaimana caranya? Naik ring. Ya. Pakai sarung tinju, nggak apa-apa. Ya. Penyelesaian kan banyak cara. Penyelesaian dengan damai. Naik ring juga damai kok. Itu kemarin saya lihat apa namanya tuh orang-orang yang naik ring itu kan banyak tuh. Ini sama ini naik ring, tadi berseteru naik ring. Nah, damai kan setelah naik ring melampiaskan apa namanya ini unek-unek dan sebagainya, tetap bersalaman kan. Vicky Prasetyo juga pernah sama si anaknya Deddy Corbuzier kan. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan aja kan. Kesalahpahaman antara Denny Sumargo dengan Farhat Abbas pun meruncing ketika Denny Sumargo melontarkan komentar 3 huruf di sebuah video pernyataan Farhat Abbas yang menyebutkan jika Denny Sumargo lebih pro Agus ketimbang Novi. Bagi Herwanto, ketika Denny Sumargo berani berkomentar demikian, ia pun menduga pasti ada suatu alasan yang kuat di balik komentar yang berkonotasi kasar tersebut untuk Farhat Abbas. Karena tidak mungkin Denny Sumargo berani melontarkan komentar tersebut kepada orang alim. Saya tidak mengatakan bahwa 3 huruf yang dikatakan Denny Sumargo itu benar atau baik ya, saya tidak mengatakan itu. Tetapi apa yang dia ucapkannya, dia bertanggung jawab. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya memberikan jempol. Nah, tapi kalau seandainya ada juga yang menanyakan kepada saya, memangnya abang setuju apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo terkait dengan 3 huruf itu? Ya saya menilai ya dengan apa namanya sudut pandang yang ada di dalam pikiran saya begini. Kalaulah umpamanya Bang Denny Sumargo itu menuliskan 3 huruf itu ya, ditujukan kepada orang yang mungkin ya orang ini memang bisa menjaga harkat dan martabat profesinya, bisa menjaga kewibawaannya ya dalam berkomentar juga ya, siapa orangnya, bagaimana komentarnya, bagaimana sikap dan tingkah lakunya. Ya mungkin kalau seandainya komentar seorang ulama, saya yakin Bang Denny Sumargo tidak mungkin mengeluarkan kalimat 3 huruf. Nah, kenapa kok Bang Denny Sumargo ini sampai komentarnya 3 huruf? Tentu ya dilihat juga siapa yang orangnya gitu kan. Nah, jadi memangnya
Bang Denny Sumargo baru kali ini aja berkomentar atau membuat suatu pernyataan. Kan sering Bang Denny Sumargo itu di podcastnya kayak apa dan sebagainya. Enggak kan? Baru kali inilah Bang Denny Sumargo sampai berkomentar 3 huruf tadi kan. Nah, kenapa? Ya karena mungkin dia melihat ya mungkin pantas dia untuk mengeluarkan kalimat 3 huruf ini kepada orang tersebut. Kira-kira begitu pendapat saya. Coba aja kalau seandainya tokoh nasional, ya kan, tokoh masyarakat, ulama atau advokat yang kira-kira benar-benar bisa menjaga kewibawaannya, atau pokoknya orang biasa, ya orang biasa nih, orang yang nggak memiliki pangkat dan jabatannya. Kalau kalimatnya benar, saya rasa Denny Sumargo juga nggak mungkin mengeluarkan kalimat seperti itu. Ya. Denny Sumargo itu orang yang berpendidikan, orang cerdas dia. Mengejutkan, respon Herwanto sebagai kuasa hukum Novi terkait kesalahpahaman antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Lantas, seperti apa respon Agus Salim ketika Farhad Abbas dan Krisnamurti akan membawanya untuk berobat ke luar negeri? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pernyataan Novianti Pratiwi bahwa uang donasi 1,5 miliar rupiah tetap digunakan untuk pengobatan mata Agus Salim hingga kemarin belum terlihat langkah nyata dari Novi untuk Agus. Di tengah mengambangnya sikap Novi tersebut, pengobatan mata Agus pun sangat mendesak di mata kuasa hukum Agus, yaitu Krisnamurti dan Farhad Abbas. Daripada menunggu ketidakpastian dari Novi, Krisnamurti dan Farhad Abbas pun memutuskan membawa Agus berobat ke luar negeri dalam waktu dekat. Dan untuk biayanya akan ditanggung oleh Krisnamurti dan Farhad Abbas. Meski demikian, Krisnamurti dan Farhad Abbas tetap meminta kejelasan uang donasi 1,5 miliar rupiah dari Novi. Atas niat baik Krisna dan Farhad, Agus pun sangat senang dan berterima kasih kepada keduanya dan mengucapkan syukur kepada Allah serta berharap Allah membalas kebaikan mereka berlipat ganda. Pasti senang banget. Ya Allah limpahkan rezeki buat Agus, nggak datang dari sana, ternyata Allah kasihkan rezeki lagi buat Agus. Alhamdulillah, Agus bersyukur sama Allah, cukup berterima kasih. Mereka orang-orang baik, kebaikan mereka Agus nggak bisa balas, hanya Allah nanti yang balas kebaikan mereka. Dia juga orang baik, sama-sama orang baik. Mungkin untuk saat ini, kalau untuk Agus cuma satu pesan Agus buat Teh Novi, Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus. Agus nggak mau Teteh cuma nadanya di sosmed doang. Kasih tindakan buat Agus, apa yang Teteh lakukan. Teteh kan orang sosial, punya hati nurani. Datang ke tempat Agus, Teteh tahu tempat. Udah itu aja sih. Hari ini pengobatannya tadi apa, paru ya, cek paru sama ini apa yang luka bakar ini. Ini mau lagi mau daftar. Ini yang sakit. Ini lagi mau daftar, ini sakit banget. Kemarin Agus lagi down, lagi drop banget ya kan. Kena mentalnya. Kalau untuk biayanya berarti bukan dari BPJS ya Pak? Ini bukan dari BPJS, justru ya kan kami akan cover semuanya, ya kan saya akan cover pengobatannya Agus. Makanya justru saya minta kejelasan Novi karena uangnya yang didonasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik berapa kemarin? 1,3 ya? Iya. Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah, jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini pantun apa. Duduk bareng kapan jelasnya, ya kan uang ini. Perjelas saja. Kalau misalkan, oh uang ini saya nggak mau buat pengobatan Agus, ya udah kita bilang jelas. Saya akan upayakan uang pengobatannya Agus. Senilai itu akan saya upayakan bagaimana caranya. Termasuk membawa ke Malaysia sama Singapura ya Bang? Iya, makanya saya minta kejelasan dulu dari Novi.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.